Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhan, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Wah, temannya tambah satu. Loh, tambah satu kayaknya. Aku punya banyak teman. Ada yang namanya Nadine. Saya, Bu. Ada yang namanya Fatih. Saya. Ada yang namanya Rafka. Saya. Ya, aku punya banyak teman. Ada yang namanya Kansa. Ada yang namanya Kai. Saya. Ada yang namanya Iqbal. Saya. Aku punya banyak teman. Ada yang namanya Baim. Saya. Ada yang namanya Putri. Ada Putri. Iya, namanya juga Putri ya. Jadi suaranya jadi kayak putri-putri gitu. Ada yang namanya Zidan. Ada yang namanya Ditra. Ada yang namanya Naila. Alhamdulillah kita ada 11 temennya. Yang nggak ada siapa ya? Amar. Terus siapa lagi? Temannya masih ada 2 yang Reza dan Iqbal dulu. Apa itu? Atar. Atar belum ada. Oke teman-teman, hari ini kita belajarnya tentang bahan alam cair bersama Bu Dian. Dadah. Halo. Siang lagi ya teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Ya. Hari ini pagi apa sore ya? Kok mataharinya malu-malu ya? Mandu. Di sekolah Budian mataharinya malu-malu teman-teman. Di sekolah di rumah teman-teman gimana? Malu. Malu, mataharinya belum mandi, malu, tidak mau keluar sama teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sama ikannya? Sekarang dia nanya dulu kabarnya ikan sama teman-teman. Apa kabar ini ikannya? Betulkan lagi apa ini? Kenapa saya? Ikannya di rumah sudah bisa apa ya? Bisa apa? Ikannya lagi bisa apa itu di
lagi bobo, apa lagi berenang? Berenang ya ikannya ya. Teman-teman, kalau ikannya lagi berenang berarti ikannya nggak bobo. Pernah nggak lihat ikan bobo? Pernah ya? Hah? Pernah lihat ikan bobo? Ikan itu. Sekarang Budian mau tanya dulu Kalau ikan kan berenang nih di dalam air. Terus ikan itu bisa bernafas nggak ya? Bisa. Bisa. Berarti ikan punya hidung. Berarti ikan punya hidung dong. Pakai insang. Pakai insang. Pakai insang ya? Berarti ikan punya hidung apa enggak? Coba siapa yang menjawab ikan tidak punya hidung? Siapa yang menjawab ikan tidak punya hidung? Mas Kai sama Nadine ya. Ikan tidak punya hidung. Naila ya. Naila juga Zidan. Oke, berarti Zidan, Kai, Nadine sama Naila berpendapat kalau ikan itu tidak punya hidung, tapi punyanya apa? Terus dia katanya bisa bernafas. Nanti kita cari ya, ikan itu punya hidung apa tidak. Nanti kita cari, oke? Hidungnya ikan di mana? Oke ya. Terus, ya kita buktiin ya kalau teman-teman punya hidung. Nah, ikan kan bisa berenang. Teman-teman bisa nggak berenang? Bisa. Kalau kita mau belajar, manusia juga bisa berenang seperti ikan. Sekarang yang jadi pertanyaan Budian, ketika teman-teman di dalam air, teman-teman bernafas nggak ya? Enggak. Tidak. Karena kalau bernafas nanti hidungnya kena air. Berarti kalau kita berenang, kita tahan nafas ya. Iya kan? Iya kan? Karena kalau bernafas nanti kemasukan air batuk-batuk ya. Sekarang kita lihat ikan. Ikan itu di dalam air terus. Dia berenang terus. Terus bernafasnya kapan tuh ikan? Bernafasnya kapan tuh ikan? Sama insang. Oh iya, bernafasnya sama insang. Ikan itu kalau bernafasnya pakai insang, dia bisa berenang. Sekarang Budian mau tunjukkan sesuatu di depan kamera. Ayo teman-teman lihat ya. Lihat ya, Budian mau apa ya? 1, 2, 3. Ini apa ya teman-teman? Ini apa ya teman-teman? Apa itu? Ada yang bisa menjawab ini apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bentar ya. Teman-teman. Ikan. Kemudian bawa ini ikan beneran apa ikanan? Ikan beneran. Ikan beneran. Teman-teman pernah lihat ikan seperti ini? Pernah ya? Pernah ya? Sekarang kita lihat di sini ikan punya di bagian sini punya apa namanya? Ada mata. Terus ini apa? Mulut. Mulut. Ikan punya mulut. Terus kepalanya ikan. Di sini ada apa teman-teman? Buat apa ini? Sirip. Apa namanya? Sirip. Terus kalau ini di atas? Ya, tapi udah mati. Nah, ini di atas. Udah mati. Sama sirip yang di belakang. Buntut.
Budian mau tanya, siapa yang bisa menunjukkan di mana hidungnya? Ikan punya hidung atau tidak, teman-teman? Kita lihat dulu. Siapa yang sebelum ke hidung? Tadi ada yang bilang ikan itu punya insang. Di mana insangnya ikan? Di mana insangnya ikan? Kalau teman-teman ingin melihat insangnya ikan, kita bisa buka di dekat mata ikan. Kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan ya? Ya, ini ada mata ikan. Di dekat mata ikan itu ada kepala, di sisinya ada yang bisa kita buka. Karat. Nah, inilah insang ikan berada di dekat mata, dilindungi oleh semacam tulang ikan. Ikan ciptaan siapa, teman-teman? Allah. Terus ikan bisa bertelur apa beranak? Kemudian mau tanya telur ikan itu kecil-kecil. Banyak sekali. Udah ya. Sekarang kemudian tanya ekor. Kok ikan punya ekor kayak monyet ya? Monyet punya ekor ya? Oh ya, monyet punya ekor ya. Terus teman-teman punya ekor enggak ya? Ekor enggak ya? Enggak ya? Kita itu punya ekor tapi kecil dan tidak terlihat. Besok teman-teman kok ketawa. Beneran, Kai. Kita itu punya ekor tapi ekornya nggak kelihatan. Coba nanti ditunjukin sama Bunda, pasti ada ekornya tapi ekornya nggak kelihatan, nggak tumbuh kayak monyet, nggak tumbuh kayak sapi. Nah ya, sekarang kita lihat teman-teman, ikan itu kalau berenang bisa belok nggak? Bisa belok ya, padahal ikan nggak punya kaki loh, kok bisa belok berenangnya? Belokin siapa? Ekor. Pinter ya teman-teman ya, pinter. Ekor itu fungsinya pada ikan untuk bergerak. Nah, menunjukkan arah gerak, mau lurus, maju ke depan, atau mau belok. Sekarang kalau ekornya buat belok, buat maju, terus siripnya buat apa? Siripnya buat apa? Maju. Untuk keseimbangan, untuk berenang. Kalau ikannya siripnya sakit, misal ada yang patah tuh, ikannya pasti berenangnya nggak akan maju, dia akan seperti ini, belok-belok gitu, nggak jelas gitu ya, kasihan ya. Sekarang teman-teman tunjukin Budian, ini lupa ya, Budian belum ngasih tahu ya, ini ikannya namanya ikan nila. Nah, sekarang teman-teman, ikan itu punya insang, tapi juga punya hidung ternyata. Mau tahu hidung ikan? Hidung ikan itu, ikan punya hidung ya. Jawabannya tadi ikan punya apa? Ya, hidung. Punya hidung. Terus fungsinya hidung sama insang apa ya? Fungsinya hidung ikan, Budian tunjukin. Ini kan ada mulut ikan ya. Hidungnya itu di atas mulut ikan. Kecil sekali. Nah, sangat kecil sekali. Hidung sama insang apa ya? Sama untuk bernafas. Tetapi kalau insang itu untuk bernafas ketika dia berenang. Jadi udaranya disimpan di sini. Ditukar udara yang kotor sama yang bersih disaring di sini. Makanya teman-teman kalau makan ikan, insangnya tidak boleh dimakan karena insang itu kotor.
Dia berfungsi untuk menyaring udara yang kotor menjadi bersih. Nah, nama ilmiahnya udara kotor itu CO2. Aduh, apa itu Budian? Nanti deh kalau belajarnya sudah pakai baju biru, teman-teman tahu deh. Karbon dioksida. Oke, pinter sekali. Karbon dioksida. Ternyata teman-teman suka membaca ya, jadinya pinter. Banyak yang tahu apa itu CO2. Kalau udara yang bersih namanya O2. Nah, nama ini oksigen, pinter. Yang kita hirup itu oksigen. Yang kita hirup itu oksigen. Sekarang Budian mau ambil insang dari ikan. Coba lihat. Insangnya akan Budian ambil. Oh iya teman-teman, insang yang betul, yang bagus itu berwarna merah, bukan hitam. Nah, kalau warnanya merah berarti ikannya masih segar. Jadi kalau beli ikan jangan sampai insangnya berwarna hitam. Ini dia insangnya sudah Budian ambil seperti ini. Rambut-rambutnya lembut ya. Ini yang bertugas untuk menyaring udara ketika ikan berenang. Jadi udara dari itu disimpan tuh di sini. Makanya ikan itu kalau punya hidung dia tidak batuk-batuk. Kasihan. Nanti kalau ikan tidak punya insang, dia kalau berenang nggak kuat lama. Karena nahan nafas terus nggak kuat, nanti lama-lama ikannya menghirup nafas langsung batuk-batuk kayak kita. Nah, kalau kita berenangnya harus menahan nafas. Kalau ikan kan hidupnya di air terus, kalau suruh tahan nafas ya kasihan. Makanya dia punya hidung sama punya insang. Insang ini yang bagus nih warnanya merah ya, karena masih segar. Tapi kalau sudah hitam tidak boleh, ikannya berarti sudah tidak segar lagi. Sekarang Budian mau cari di dalam perut ikan ada apa ya? Perut apa tuh? Kita tebak yuk, ikan itu punya hati atau tidak teman-teman? Punya. Warnanya apa ya hatinya ikan? Merah. Coba Budian cari hatinya ikan. Sebentar ya. Terus ini Budian cari. Ini keluar semua nih. Si perutnya nih. Oh iyanya. Iya, ikannya perutnya keluar semua nih isinya nih. Iya, ada yang panjang ini apa ya teman-teman? Usus. Ada yang itu ya, ada yang geli ya lihat isinya ikan ya. Ada yang geli tuh kayak geli ya. Kayak geli lihat isi ikan nih. Budian udah keluarin nih isi ikannya nih. Kelihatan ya? Ada yang bawa nggak apa-apa teman-teman, ini dibuang nih. Nah, cara membersihkan ikannya itu tidak usah disobek dari sini supaya utuh, bumbunya bisa masuk ke dalam nih. Kita buang dari insang, nanti keluar semua. Kemudian cari hati. Nah, ini dia. Ikan ternyata punya usus ya teman-teman. Panjang. Ini kan tak nomor. Punya usus enggak ya? Ya, pinter Mas Zidan, kita itu punya usus. Fungsinya untuk makanan berjalan. Loh, makanan kok berjalan? Untuk menyimpan makanan. Dilalui usus untuk dibuang ke kamar mandi setiap pagi. Ya, itu sisa makanan kita yang tidak diterima tubuh. Pup ya, si pup. Ini dia hati ikan. Ikan tuh punya hati nih. Hati ikan nih ya. Warnanya apa? Warnanya apa deh tuh? Merah. Nah,
Di sini juga ada yang hitam nih, hitam kecil namanya apa coba? Dekat hati itu namanya limfa. Setiap makhluk ini fungsinya untuk apa ya, limfa ya, untuk menawar racun. Jadi kalau kita makan ikan, misalkan makan benda-benda berbahaya atau beracun, nanti akan disimpan di sini biar kita tidak keracunan, sama hati akan diolah. Nah, jadi teman-teman kalau makan makanan yang tidak sehat, itu nanti hati yang bekerja loh, kasihan loh, hatinya bekerja keras untuk membuat tubuh kita sehat. Makanya teman-teman kalau makan itu tidak boleh sembarangan ya. Makan makanan yang warnanya tidak sehat itu bisa membuat kerja hati semakin keras loh, kasihan hati kita ya. Jadi kita makannya yang sehat-sehat aja ya teman-teman. Ya, sekarang udah Budian keluarkan semua nih di dalam perutnya ikan. Jadi ikan itu perutnya juga ada usus. Nah, sekarang udah bersih nih semua nih. Teman-teman, besok kalau misal Bunda beli ikan, pasti teman-teman tahu dalamnya ikan tuh ada apa aja. Yang perlu dimakan yang mana, yang tidak yang mana. Nah, yang tidak boleh dimakan tuh ini ususnya. Ini insang tidak boleh. Hati ada yang boleh dimakan loh. Ya. Teman-teman, mau bertanya lagi nih ke teman-teman. Ikan itu kalau di dalam air kadang mulutnya terbuka tutup. Terbuka tutup, ya kan? Pernah lihat enggak ikannya yang di rumah tuh, dilihat enggak? Buka tutup. Buka tutup. Nah, ya kan? Lihat ya, buka tutup, buka tutup. Itu dia lagi ngapain ya kira-kira ya? Ikannya ya. Makan. Pasti dia kalau lagi makan juga buka tutup. Kalau tidak lagi makan, pernah nggak lihat ikannya buka tutup mulutnya? Ya, pernah. Nah, kenapa dia membuka tutup mulutnya? Dia itu lagi berenang. Ketika berenang dia buka tutup itu mengatur udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi supaya tidak batuk-batuk ikannya kalau berenang. Ya teman-teman ya. Kalau nggak gini dia nanti batuk-batuk, ikannya jadi batuk-batuk berenangnya. Siapa yang pernah melihat gigi ikan? Saya. Pinter. Ikan tuh punya gigi ya teman-teman ya. Ikan itu punya gigi ya. Ternyata ikan punya gigi loh. Gigi ikan tidak ada yang lepas loh. Gigi ikan tuh tidak ada yang lepas, semua utuh. Nggak ada yang ganti gigi ikan itu. Ya, ya kan? Giginya ikan buat apa, Budian? Buat apa ya teman-teman? Kira-kira ya teman-teman? Ini aku pengen dengerin cerita. Ini buat apa ya? Latih ini. Buat apa? Giginya ikan Ini itu kamu nggak ceritanya lucu. Kamu nggak haluskan makanan, juga buat melindungi diri. Digigit tut. Nah, itu kadang kan kasar di sini teman-teman. Ikannya seperti itu. Jadi ikan itu bisa berenang lama di dalam air karena dia punya insang. Siapa yang mau tahu apakah ikan ini punya sisik? Saya. Ikan punya sisik enggak? Enggak. Ada yang punya dan ada yang tidak. Kalau ikan yang dibawa Budian itu punya sisik. Nah, ini dia sisiknya ikan. Sisik ikan fungsinya untuk melindungi diri supaya tubuhnya tidak luka. Kalau tubuhnya luka, dia bisa sakit. Sekarang Budian tanya, siapa yang pernah pergi ke laut? Saya. Ada nggak? Ada nggak yang pernah merasakan
Air laut rasanya apa? Asin. Asin. Ada yang pernah merasakan air laut ya? Minum air laut ya? Nggak sengaja ya? Ya. Ya di laut itu mengandung garam. Ada kandungan garamnya. Bisa nggak ikan hidup di situ, teman-teman? Bisa. Padahal airnya asin loh. Bisa ya? Bisa ya? Ikan apa yang tidak bisa hidup di laut? Ikan hiu. Yang nggak bisa hidup di laut kok ikan hiu. Ikan hiu pengennya di laut, Mas Aim. Teman-teman. Lele ya. Kemudian tanya dulu, lele. Ikan lele di laut ya. Ikan lele kalau hidup di laut, padahal ada loh yang memelihara lele di rumah. Ada nggak ya? Ada. Berarti ikan lele itu hidupnya di laut apa bukan? Enggak. Coba deh teman-teman kalau pas beli ikan lele yang masih hidup. Coba ya, ikan lele yang masih hidup. Nanti sampai rumah dikasih garam sama air. Lama-lama ikan lelenya bergerak-gerak kenceng gini. Dia tidak mau menerima garam. Jadi ikan lele kalau hidup di laut bisa mati. Jadi ikan lele nggak bisa hidup di laut. Coba teman-teman kalau Bunda beli ikan lele, siapa tahu masih hidup, masukkan aja ke dalam garam atau air garam. Nanti ikan lelenya lama-lama tidak bisa bertahan hidup. Dia akan mati. Karena bukan di situ tempat hidupnya. Kalau ikan yang dibawa Budian tuh hidupnya di air tawar. Air tawar apa, Budian? Air tawar tuh apa ya, Budian? Dan jangan roti tawar. Bukan roti tawar. Bukan roti tawar. Ya, berarti air tawar tuh yang gimana? Siapa yang tahu? Tidak ada rasanya. Yang tidak ada apa? Asin. Tidak ada rasanya asin. Betul, Kai. Air tawar itu yang tidak berasa asin. Jadi hidupnya bisa di tempat-tempat pemancingan. Siapa yang pernah pergi ke pemancingan? Nah, di situ nanti teman-teman akan menemui ikan air tawar. Jadi sebelum kita dihidangkan dengan pesanan kita, biasanya teman-teman kan lihat ikan tuh di situ banyak semacam ini ikannya. Nah, ada yang merah, ada yang hitam. Kalau yang bawa Budian ini ikan nila namanya. Nah, itu hidupnya di air tawar. Jadi tidak semua ikan bisa hidup di air laut. Sekarang teman-teman pernah makan udang? Nah, udang itu hidupnya di mana ya? Udang hidupnya di mana ya? Kira-kira di air tawar apa air laut? Air laut. Sip, ikan, udang itu ada yang hidup di air laut, teman-teman. Dan juga ada yang hidup di air tawar. Nah, ciri-cirinya udang yang hidup di air tawar itu tidak ada warna bercak merah, tapi warnanya hitam. Kalau yang di air laut, cangkangnya itu semacam sisiknya itu lebih keras dan ada bintik merahnya. Itu yang di air laut. Karena kalau air laut itu kan asin ya, jadi dia harus punya kekebalan tubuh kayak untuk melindungi yang lebih keras. Nanti kalau dia tidak punya sisik yang keras, dia akan kalah dengan air lautnya karena kadar garamnya tinggi. Nah, sekarang Budian mau tanya tadi kan kita udah belajar bagian ikan ya. Bagian ikan itu yang ini namanya mulut. Ini mata. Terus di dalam mata ada, udah diambil Budian. Nah, ada apa di dalamnya tadi? Asin. Insang. Terus
atasnya mulut ada? Hidung. Di sini ada? Kabarnya nggak ada. Ini apa? Sirip. Ya. Terus yang ini namanya? Oke, dan ini namanya? Ekor. Sip, pintar. Fungsi ekor tadi untuk apa? Untuk menunjukkan arah ketika ikan berenang. Kalau sirip untuk? Sirip untuk berenang. Kalau ini untuk? Berenang. Hidungnya untuk? Insangnya untuk? Menyaring. Insangnya untuk menyaring udara dan membantu ketika ikan berenang. Nah, teman-teman, diperhatikan ya, ini tugasnya tidak usah ditulis dan tidak usah dikumpulin. Cuman teman-teman lihat sama Bunda di rumah, ikan yang dibawa pulang teman-teman, siapa yang belum bawa pulang ikan? Sudah semua ya? Ya, sudah semua. Ikan yang dibawa pulang teman-teman, nanti dilihat. Ketika dia berenang, benar nggak ya mulutnya kebuka sama ketutup? Nah, selain dengan makan ya, selain makan, betul nggak ya ikan itu kalau berlari, berenang itu mulutnya dibuka sama ditutup. Nah, nanti kalau mulutnya tidak bisa terbuka sama tertutup, berarti ikannya sudah apa? Sudah mati. Dijaga ya ikannya ya, tidak boleh terlalu kenyang. Ikan itu tidak boleh terlalu kenyang. Nanti dia tidak bisa berenang, nggak bisa bergerak ya. Ya teman-teman ya. Hari ini kita belajar tentang ikan dan fungsinya. Jadi ikan yang dibawa Budian itu ikan betulan, bukan ikanan ikan kayak ikan tuh. Ya, ikan betulan bukan ikan. Ya. Ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah mau mendengarkan, belajar sama Budian di sini. Belajar tentang ikan. Nanti di rumah diperhatikan jangan sampai ikan yang di rumah dikasih air garam ya. Nanti akan mati. Dia tidak bisa hidup. Ya. Ini ya. Oke. Ada yang mau bertanya tentang ikan? Tidak. Ya, oke deh. Bapak, mau diminum ya? Air cupangnya mau diminum sama Iqbal tadi, lupa ya? Ya, kirain dibau. Iqbal nggak bisa membau kayak gitu, nanti gitu dia. Ya teman-teman, terima kasih sudah mau belajar sama Budian. Ya, salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, hari telah siang. Kepada Bu Guru, selamat siang. Besok sekolah di rumah. Bersama mama papaku di rumah. Besok sekolah di rumah. Bersama mama papaku di rumah. Tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih. Makasih.